Judul: 6 tanda kamu merusak mindsetmu sendiri dan bagaimana mengubahnya. Berikut adalah refleksi mendalam dari sudut pandang psikologi dan kesehatan mental. Masing-masing dari kita pasti menginginkan hidup yang lebih baik, namun kadang cara pandang atau mindset yang tidak sehat menghalangi kita untuk berkembang. Mari kita lihat 6 tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin sedang merusak mindset-mu sendiri. Setiap poin disertai dengan refleksi, kisah inspiratif, dan cara untuk mengubah pola pikir ini menjadi lebih positif. 1. Kamu selalu pesimis. Ketika kamu selalu pesimis, kamu seakan-akan sudah menyerah sebelum mencoba. Pikiran negatif yang terus-menerus akan menghambat dirimu, membuat segala sesuatu terlihat lebih sulit dari kenyataannya. Ini adalah tanda bahwa kamu mengunci dirimu dalam penjara ketakutan yang sebenarnya bisa diatasi dengan keberanian dan pandangan yang lebih terbuka. Kisah inspiratif: bayangkan seorang bernama Ani yang bermimpi menjadi penulis. Namun, setiap kali ia mencoba untuk menulis, ia berpikir bahwa tulisannya tidak cukup bagus dan orang lain tidak akan tertarik. Ani selalu merasa takut gagal dan menganggap bahwa dirinya tidak akan pernah sukses. Suatu hari, seorang teman yang mendukungnya menyarankan untuk menerbitkan tulisannya di blog kecil. Awalnya Ani ragu, tapi setelah beberapa minggu ia mulai menerima respon positif. Dengan setiap komentar yang mendukung, rasa percaya dirinya tumbuh, dan kini ia menjadi penulis yang dihormati. Cara mengubah mindset: ubah pesimismemu menjadi harapan dan keberanian untuk mencoba. Berlatihlah untuk berpikir positif dengan memfokuskan diri pada hal-hal kecil yang bisa kamu capai setiap hari. Cobalah metode menulis hal-hal yang kamu syukuri setiap hari untuk membangun pola pikir yang lebih optimis. Refleksi dari Al-Quran: Allah mengingatkan kita untuk tidak berputus asa, seperti dalam firman-Nya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf 87. Pesimisme adalah bentuk putus asa yang menutup hati kita dari rahmat Allah. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu tidak akan berhasil, kita meragukan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Cobalah berfokus pada harapan dan kepercayaan bahwa Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang dua. Kamu memilih jalan yang mudah. Memilih jalan yang mudah mungkin terlihat menguntungkan, tapi itu bisa merampas kesempatanmu untuk belajar dan berkembang. Menghindari tantangan akan membuatmu hanya berada di zona nyaman, dan tanpa tantangan, tidak ada kemajuan. Mindset yang memilih jalan mudah akan membuatmu stagnan. Kisah inspiratif: Arif selalu memilih pekerjaan yang mudah dan menghindari proyek yang memerlukan kreativitas. Pada awalnya, hidupnya terasa nyaman. Namun, lambat laun, ia mulai merasa bosan dan tidak puas dengan pekerjaannya. Suatu hari, dia mendapat kesempatan untuk menangani proyek besar yang menantang, tetapi takut untuk menerimanya. Setelah berpikir, Arif memutuskan untuk mencobanya dan akhirnya menyadari bahwa tantangan itu memberi energi baru dalam hidupnya. Dengan belajar dan berusaha, ia tidak hanya sukses, tapi juga menemukan kembali semangat kerjanya. Cara mengubah mindset: jangan takut mencoba sesuatu yang baru atau sulit. Ingat, semua pencapaian besar membutuhkan usaha yang tidak mudah. Beranilah keluar dari zona nyaman, karena disitulah kamu akan menemukan potensi terbaikmu. Refleksi dari Al-Quran dan hadis: Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
barang siapa yang berjalan pada suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim, jalan yang mudah mungkin terasa nyaman, tetapi menantang diri dan belajar hal baru akan memperkaya pengalaman dan membuka peluang yang lebih luas. Islam mengajarkan bahwa upaya keras dan pencarian ilmu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Jangan takut untuk menantang dirimu, karena Allah memberikan keberkahan pada jalan yang penuh ketulusan dan usaha. 3. Kamu menolak untuk berkembang. Saat menolak untuk berkembang, kamu menutup pintu untuk perubahan positif. Perubahan mungkin terasa menakutkan, tetapi itu adalah bagian dari proses menjadi lebih baik. Menolak untuk berkembang adalah seperti menolak kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kisah inspiratif. Dian bekerja sebagai pegawai kantoran dengan pekerjaan rutin. Ia sering merasa bosan dan tidak termotivasi, tetapi ia juga takut untuk mengambil kursus atau tantangan baru. Suatu hari, Dian bertemu dengan seorang teman lama yang mendorongnya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Awalnya, Dian merasa ragu, tetapi setelah mencoba, ia menemukan bahwa belajar hal baru membantunya mendapatkan promosi di tempat kerja. Cara mengubah mindset. Cobalah hal-hal baru secara bertahap, mulai dari belajar keterampilan kecil. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membangun keberanian untuk perubahan yang lebih besar dan membuka peluang baru dalam hidup. Refleksi dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Menolak untuk berkembang adalah menolak karunia Allah yang berupa potensi dan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Jangan takut berubah, karena setiap perubahan yang positif adalah bentuk syukur kita kepada Allah, yang telah memberi kita kemampuan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. 4. Kamu mudah tidak puas. Rasa tidak puas yang konstan dapat membuatmu merasa hampa. Saat kamu terus-menerus merasa tidak puas, itu bisa jadi tanda bahwa kamu tidak bersyukur. Jika kita selalu mencari sesuatu yang lebih besar tanpa menghargai apa yang kita miliki, maka kebahagiaan sejati akan terasa sulit dijangkau. Kisah inspiratif. Rina selalu ingin memiliki barang-barang terbaru dan sering merasa iri melihat orang lain. Namun, suatu hari dia menyadari bahwa meski sudah memiliki banyak barang, ia tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Rina lalu memutuskan untuk bersyukur atas hal-hal sederhana dalam hidupnya, seperti keluarga dan kesehatan. Dengan pola pikir ini, ia merasa lebih tenang dan akhirnya lebih bahagia. Cara mengubah mindset. Latihlah dirimu untuk bersyukur. Setiap pagi atau malam, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Rasa syukur akan membantu kita merasa lebih damai dan menghargai hidup ini. Refleksi dari Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Ketidakpuasan yang konstan bisa membuat hati kita gersang dan selalu merasa kurang. Islam mengajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Ketika kita berlatih bersyukur, kita membuka diri pada kebahagiaan yang lebih dalam dan rasa damai yang sejati. 5. Kamu menganggap dirimu sempurna. Ketika kamu menganggap dirimu sempurna, kamu menutup diri dari kritik dan kesempatan untuk berkembang.
Kesempurnaan adalah ilusi yang membuat kita berhenti belajar. Mengakui bahwa kita masih bisa memperbaiki diri adalah langkah pertama menuju pengembangan diri yang lebih baik. Kisah inspiratif Ali adalah seorang manajer yang selalu merasa bahwa ia tahu segalanya. Ia sering menolak masukan dari timnya karena merasa dirinya paling benar. Namun, ketika proyeknya gagal, Ali akhirnya menyadari bahwa kesombongannya telah menghalanginya untuk mendengar ide-ide yang bisa membawa keberhasilan. Dari pengalaman ini, Ali belajar untuk lebih terbuka dan rendah hati, dan akhirnya timnya mencapai kesuksesan. Cara mengubah mindset: jadilah rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Jika kamu merasa tidak perlu memperbaiki diri, coba ingat bahwa setiap orang punya hal unik yang bisa kamu pelajari. Keterbukaan ini akan membuatmu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Refleksi dari Al-Quran dan hadis: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Quran Surat An-Najm 32, Nabi juga bersabda, "Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah yang bertaubat." Hr. Tirmidzi menganggap diri sempurna adalah tanda kesombongan yang dapat merusak jiwa. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan, dan mengakui kelemahan adalah bentuk ketulusan kepada Allah. Saat kita rendah hati dan terbuka pada kritik, kita memberi ruang bagi diri kita untuk menjadi lebih baik di mata Allah. 6. Kamu bergantung pada hal materialistis. Ketika kamu terlalu bergantung pada materi, kamu akan merasakan kebahagiaan yang hanya bersifat sementara. Harta tidak akan pernah benar-benar memuaskan, karena selalu ada hal lain yang tampak lebih baik atau lebih baru. Bergantung pada hal-hal material membuat kita kehilangan kebahagiaan sejati yang datang dari hal-hal sederhana, seperti cinta dan kedamaian. Kisah inspiratif: Budi adalah seorang yang sangat ambisius dan selalu mengejar kekayaan. Namun, meski telah memiliki banyak harta, ia tetap merasa tidak puas. Budi kemudian bertemu dengan seorang teman yang hidup sederhana tetapi tampak bahagia. Budi mulai belajar untuk hidup lebih sederhana dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil seperti keluarga dan kesehatan. Kini, Budi merasa lebih puas dan damai. Cara mengubah mindset: fokuslah pada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti persahabatan, cinta, dan kedamaian. Kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal-hal yang sederhana tetapi bermakna. Refleksi dari Al-Quran: Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak." Quran Surat Al-Hadid 20, ketergantungan pada hal-hal material bisa menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Harta dunia tidak pernah benar-benar memuaskan jiwa, karena kebahagiaan sejati datang dari mendekatkan diri pada Allah dan menjalin hubungan yang bermakna dengan sesama. Dengan mengutamakan ibadah dan berbagi dengan orang lain, kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Mindset adalah akar dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Dengan memperbaiki mindset, kita akan merasa lebih ringan dan bersemangat untuk meraih tujuan kita. Mengatasi setiap tanda di atas akan menuntun kita ke arah yang lebih baik, membantu kita menemukan kebahagiaan sejati dan ketenangan jiwa.
Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih baik. Mindset yang sehat adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Refleksi dari ajaran Al-Quran dan hadis membantu kita untuk menjaga pikiran tetap positif dan hati yang tenang.